Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Seril Ataya, NIM 231410134. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya yang berjudul Akuntansi Murabahah. Baik, di slide selanjutnya di sini yang pertama ada pengertian murabahah. Jadi apa sih itu pengertian murabahah? Jadi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dikutip dari PSAK 102 paragraf 5. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, lalu ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Dikutip dari PSAK 102 paragraf 8. Selanjutnya di sini ada jenis akad murabahah. Yang pertama itu murabahah dengan pesanan. Nah, dalam murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Dan yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Nah, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian tersebut. Baik, di sini ada gambarannya ya, yang bank sebagai penjual, produsen atau supplier, dan pembeli. Nah, dengan pesanan, yang pertama ini melakukan akad murabahah, dan yang kedua ini penjual memesan dan membeli dari supplier atau produsen. Lalu yang ketiga dilanjut dengan barang dari produsen diserahkan kepada penjual. Dan yang keempat, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang terakhir pembayaran oleh pembeli. Di sini ada jenis akad murabahah tanpa pesanan. Ada gambarnya, hanya ada pembeli dan bank atau penjual. Nah, tanpa pesanan ini yang pertama melakukan akad murabahah, lalu yang kedua barang diserahkan kepada pembeli, dan yang ketiga pembayaran oleh pembeli. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam akad murabahah. Yang pertama ada margin. Margin ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi murabahah. Yang kedua ada harga pokok. Nah, harga pokok ini adalah harga asli barang yang dibeli oleh bank. Dan yang ketiga ada angsuran. Angsuran ini adalah pembayaran bertahap yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang terakhir ada akad. Akad adalah kesepakatan atau kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Di sini ada karakteristik murabahah. Yang pertama ada pengadaan. Nah, proses pengadaan barang murabahah atau aktiva murabahah harus dilakukan oleh penjual. Yang kedua ada perwakilan. Nah, jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Yang ketiga ada uang muka. Nah, penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Nah, uang muka ini menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Nah, yang keempat ini ada diskon. Nah, jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Nomor 1 ada PSAK 102. Pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli sehingga akan lebih baik jika perjanjian menyatakan diskon setiap akad murabahah menjadi hak pembeli. Yang kedua ada PSAK 102 par 11. Yang A, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang B, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam pembelian barang. Dan C, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Di sini ada diberikan setelah akad, jadi diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu ada tidak diatur dalam akad, jadi diskon ini menjadi hak penjual.
Yang kelima ada cara pembayaran. Yang pertama itu ada tunai dan yang kedua ada kredit. Nah, jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di akad awal. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Nah, yang keenam ini ada kesulitan keuangan. Caranya yaitu dengan pertama menghapus sisa tagihan, yang kedua membantu menjualkan objek murabahah, dan yang terakhir melakukan rekonstruksi piutang. Adapun cara merekonstruksi piutang ini, A. Memberikan potongan sisa tagihan agar angsuran menjadi lebih kecil. Yang B. Melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling dengan sisa jumlah tagihan, tidak boleh ditambah. Yang ada, lakukan negosiasi perpanjangan masa kredit sehingga angsuran menjadi rendah. Yang C. Mengkonversi akad murabahah. Nah, caranya dengan menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya bila ada digunakan sebagai uang muka akad ijaroh atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah, musyarakah atau mushtarakah. Sebaliknya, kekurangannya tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati oleh bersama. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu kontrak perjanjian. Nah, sebaiknya penjualan tidak tunai atau tangguh dibuatkan kontrak atau perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad, dan lain sebagainya. Di sini ada sumber hukum akad murabahah yang pertama dari Al-Quran. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan sukarela di antaramu. Quran Surat ayat 4-5. Yang kedua ada al-hadis. Nah, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Adapun ijma. Jadi umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Di sini ada rukun dan ketentuan akad murabahah. Nah, rukun akad ini ada 4. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang kedua, ada objek akad atau barang. Yang ketiga, ada harga yang disepakati. Dan yang keempat, ada ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan. Lalu di sini ada ketentuan akad. Yang pertama itu, bank harus memiliki barang sebelum menjualnya. Yang kedua, bank harus menyampaikan informasi tentang harga pokok dan keuntungan. Dan yang ketiga, akad harus dilakukan dengan jelas dan transparan. Di sini ada skema akad murabahah. Ada 4. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank membeli barang dari penjual. Yang ketiga, bank menjual barang kepada nasabah dengan penambahan margin. Dan yang keempat, nasabah membayar angsuran sesuai kesepakatan. Lalu ada perlakuan akuntansi akad murabahah dari PSAK 102. Yang pertama, PSAK 102 mengatur perlakuan akuntansi murabahah baik bagi penjual atau bank maupun pembeli atau nasabah. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Nah, di sini pendapatan diakui berdasarkan margin yang telah disepakati dan saat risiko serta manfaat telah berpindah ke nasabah. Dan yang ketiga itu ada pencatatan. Nah, pada awal akad, bank mencatat aset berupa piutang murabahah. Ada perlakuan akuntansi dalam jurnal. Yang pertama, pada saat bank membeli barang. Di sini ada debit, yaitu persediaan barang, ada kredit, yaitu kas atau bank, dan yang kedua ada pada saat bank menjual barang kepada nasabah. Di sini ada debit, yaitu piutang murabahah, dan ada kredit, yaitu persediaan barang. Dan yang ketiga ada pada saat nasabah membayar angsuran. Yang pertama ada debit atau kas atau bank, ada kredit itu piutang murabahah, dan kredit pendapatan murabahah atau margin.
Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, Bank Syariah membeli sebuah mesin untuk nasabah seharga 50 juta. Bank kemudian menjual mesin tersebut kepada nasabah dengan skema murabahah seharga 60 juta yang dibayar secara cicilan. Nah, bagaimana pencatatan transaksi ini? Baik, di sini yaitu jawabannya. Yang pertama, kita mencari pencatatan saat pembelian mesin. Di sini ada debit persediaan murabahah seharga 50 juta, lalu ada kredit kas atau bank seharga 50 juta. Dan yang kedua itu pencatatan saat penjualan mesin kepada nasabah. Di sini ada debit piutang murabahah seharga 60 juta dan ada kredit pendapatan murabahah seharga 60 juta. Dan yang ketiga yaitu pencatatan penerimaan cicilan dari nasabah. Misalnya 10 juta per bulan. Di sini ada debit kas atau bank seharga 10 juta dan ada kredit piutang murabahah seharga 10 juta. Nah, di sini ada kesimpulan menarik nih. Jadi, akuntansi murabahah adalah pencatatan transaksi jual beli dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli. Pencatatan akuntansi mencakup pembelian barang sebagai persediaan, penjualan sebagai piutang murabahah, dan penerimaan angsuran dari pembeli. Pendapatan diakui saat barang diserahkan, dan pembayaran angsuran dicatat sebagai kas dan pengurangan piutang. Nah, prinsip ini diatur dalam PSAK 102 untuk menjaga transparansi dan kepatuhan syariah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang akuntansi murabahah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.